Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya adamu ni'am. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang sama-sama berbahagia, tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini tidak ada kalimat-kalimat yang pantas kembali kita ucapkan kecuali kembali memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran kita ini bisa kita lihat, alhamdulillahirabbil alamin, kita mendatangi masjid yang kita cintai ini tentu insyaallah menunaikan salah satu kewajiban kita sebagaimana yang firman Allah Subhanahu wa taala, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini insyaallah kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda, di samping adalah merupakan suatu kewajiban kita, dan tentunya sangat-sangat merugi manakala ada saudara-saudara kita yang sengaja meninggalkan salah satu kewajiban ini. Tetapi sebagai kaum muslimin yang berbahagia, tetap insyaallah sama-sama kita mendoakan saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sajalah kita termasuk salah satu hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Kaum muslimin, jemaah yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini sehinggalah kami membawakan sebuah khutbah Jumat yang saya beri judul mendakwakan atau menyiarkan daripada agama Islam dalam kehidupan kita ini. Kaum muslimin, jemaah yang berbahagia, telah kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia ini mempunyai satu pandangan tentang agama. Agama merupakan hal yang mutlak pentingnya di dalam kehidupan kita ini. Hal inilah sesuai dengan dasar filsafat Pancasila kita maupun Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam pasal 29 ayat 2, yakni adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam pasal 29 ayat 2 tersebut seharusnya menjadikan tempat yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya kehidupan beragama di negara yang kita cintai ini, khususnya di Kabupaten Bohol ini. Namun di dalam kenyataannya bahwa tidak semua orang menyatakan bahwa agama itu penting, sehingga di dalam kehidupan mereka ini tidak mau mengikuti aturan agamanya. Alangkah lebih celakanya lagi jika agama hanya dijadikan sekedar lipstik, jika agama hanya dijadikan sekedar pemanis bibir, jika agama hanya dijadikan sekedar penghias hidup, jika agama hanya dijadikan sekedar seminar, bahkan agama hanya dijadikan sekedar kongres dalam tulisan kertas besar yang terkadang dalam kehidupan kita sengaja untuk melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam ajaran kaum Islam. Oleh karena itu jemaah Jumat yang berbahagia, seorang muslim itu harus yakin dan berpandangan bagaimana caranya agama yang kita cintai ini menjadikan agama yang rahmatan lil alamin. Salah satu di antaranya adalah menyiarkan atau mendakwakan Islam dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati di dalam kebenaran, bukan nasihat menasihati di dalam kehancuran dalam kehidupan kita ini. Apabila kita dekati surat tersebut, yaitu surat terpendek di dalam Al-Quran sesudah surah Al-Kautsar dan Ahlilas itu akan nampak sikap seorang muslim terhadap Islam ini, yakni adalah mendakwakan Islam. Sikap seorang muslim terhadap Islam ini yakni adalah mendakwakan Islam, atau dengan kata lain tawasaw bil haqqi, yaitu nasihat menasihati di dalam kebenaran, bukan nasihat menasihati di dalam kehancuran. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, jadi pada hakikatnya setiap muslim itu adalah mubaligh. Ia harus berkewajiban menyampaikan dakwah Islamiyah ini kepada orang yang belum atau kurang mengetahui suatu persoalan, sekalipun yang disampaikan itu hanya merupakan uraian dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim atau dengan hanya satu kata saja. Ini adalah suatu kewajiban yang harus disampaikan kepada kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang pedagang misalnya, ia harus memberikan contoh bagaimana seharusnya seorang muslim itu berdagang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, dakwah semacam inilah yang dinamakan dengan dakwah bihal, di mana setiap pribadi muslim sebagai iklan, sebagai promosi dari agamanya, yang langsung memberikan contoh kepada masyarakat, memberikan contoh bagaimana tuntunan kehidupan beragama dalam kehidupan kita ini, bagaimana cara menjual dalam kehidupan kita ini sesuai dengan ajaran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya
Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini menegaskan kepada kita sekalian adalah mendakwakan secara bil hikmah atau dengan cara bijaksana, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya itu. Dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan, dan ini termasuk salah satu dakwah bil hal yang langsung diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Ahmad, ketika beliau memasuki masjid atau rumah ibadah, tidak ada yang dia cari Rasulullah SAW itu, termasuk sahabat, kecuali dia mencari tiang-tiang. Maksudnya tiang masjid. Kalau masjid yang kita cintai ini, Masjid Darul Muttaqin ini adalah ada 4 tiangnya. Dia mencari tiang-tiang yang ada di masjid itu atau rumah ibadah itu. Apa maksudnya jamaah Jumat yang berbahagia? Ketika Rasulullah SAW ingin memasuki masjid, dia langsung saja berdiri, mendekatkan diri kepada sutra atau pembatas atau dinding atau hijab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia termasuk salat tahiyatul masjid atau salat rawatib qabliyatan atau ba'diyatan, bahkan salat fardu pun dia senantiasa memperhatikan yang namanya sutra, pembatas, dinding atau hijab untuk melaksanakan salat ini. Kenapa jamaah Jumat yang berbahagia? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Ahmad dijelaskan, kana Rasulullah SAW yatibu qariban min sutra fa kana bainahu wa baina jidari salasatu asru. Ketika Rasulullah SAW ingin sholat, berdiri sholat, dia berdiri kurang lebih 3 hasta di hijab itu, di sutra itu. Baina mudi sujudi wal jidari wal marusa. Mereka melaksanakan sholat kurang lebih 1 anak ekor kambing jaraknya antara tempat sujud dengan sutra atau pembatas atau dinding tempat dia melaksanakan sholat. Bagaimana misalnya kalau tidak ada tiang? Karena terkadang masjid ini memang ada tiangnya dan ada juga tidak ada tiang. Tetap kita mendekatkan diri kepada dinding ini yang paling depan. Kalau misalnya sudah sudah ada saf pertama, maka menjadikan dinding atau sutra atau pembatas ini pada saat kita ingin sholat termasuk juga punggung jamaah. Kita perkirakan saja kurang lebih 3 hasta atau 1 anak ekor kambing sesuai dengan penjelasan hadis tadi. Bagaimana seandainya kita sudah merapatkan, mendekatkan diri kepada sutra atau pembatas atau hijab itu, tiba-tiba di depan kita itu jamaah berdiri, misalnya dia langsung pulang karena sudah selesai melaksanakan sholat. Dalam beberapa para ulama menjelaskan tidak menjadi masalah, kita langsung maju ke depan, bergerak sesuai dengan ketentuannya. Dengan alasan bergerak itu ada. Inilah pentingnya mendekatkan diri kepada sutra. Kenapa demikian jamaah yang berbahagia? Karena jangan sampai kita sholat ada lewat di hadapan kita, sementara kita ini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, antara Allah dan hambanya. Berarti bukan sholat ini bukan main-main. Dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah, ketika kita sholat lantas ada ingin lewat di hadapan kita, maka cegahlah.
Sampai 3 kali Rasulullah menyatakan seperti itu. Manakala masih ingin lewat di hadapan orang sementara sholat, maka lawanglah dia, karena sesungguhnya itu adalah syaitan yang mau lewat di hadapan orang sementara sholat. Dalam hadis dijelaskan juga, Abu Daud itu dijelaskan, karena itu termasuk daripada pemutus saf, pemutus daripada sholat yang kita laksanakan pada saat kita sholat sementara lewat. Jadi kalau kita misalnya sholat, ada yang ingin lewat, kita cegah dengan tangan kanan. Kita cegah dengan tangan kanan sampai 3 kali. Ya, kalau dia ingin tidak mengerti tentang sutra pembatas ini, maka insya Allah kita jelaskan nanti setelah selesai sholat. Inilah pentingnya jamaah Jumat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala tentang sholat. Bahkan dalam hadis dijelaskan itu, ketika saudara-saudara kita ingin sholat, pas dia sholat kita mau lewat, apalagi jamaah Jumat yang berbahagia, terkadang dia sholat itu di depan pintu. Itu terkadang itu. Dan ini biasa terjadi kalau sudah membludak jamaah, biasanya pada bulan suci Ramadan, dia sholat di depan pintu. Ya, otomatis yang jamaah ingin sholat, tentunya dia lewat di hadapan orang yang sementara sholat. Kalau kita sudah tahu hadisnya, Rasulullah SAW kendati pun dia menunggu kurang lebih 40. Dijelaskan para ulama, menunggu 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Dia menunggu orang sementara sholat, nanti selesai sholatnya baru dia bisa lewat. Pentingnya sholat dalam kehidupan kita ini, tentang terkait dengan sutra, dan ini termasuk dakwah sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mendakwakan Islam ini, seorang muslim juga itu dituntut sebagai pengawal dan pengamas Islam ini dengan motif sabar sebagai landasan perjuangan. Wa tawasau bis sabri, tuntutan bersabar inilah yang hendaknya kita harus tegakkan dalam bersikap sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Kemudian nilai-nilai ini mampu mewarnai kehidupan dan warna hidup, sebab adanya pembangunan bisa berhasil, Pancasila lebih aman, agama lebih aman dan terpercaya manakala kita senantiasa menjaga di dalam kehidupan kita terkait dengan bagaimana melaksanakan tata cara sholat di dalam mendakwakan ajaran agama Islam yang kita cintai jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan sajalah dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama diri pribadi kami sendiri, dan dapat diambil mana yang terbaik untuk kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.